Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada September 1931 Masehi, di sebuah wilayah yang bersejarah, terlihat ribuan manusia berkumpul. Mereka memandangi sebuah tiang eksekusi yang kejam. Terlihat seseorang yang sudah tua, berdiri gagah dengan kondisi terantai, yang dikelilingi oleh manusia berhati tirani. Air mata mereka berjatuhan akibat menahan haru yang mendalam. Waktu pun tidak dapat dihentikan, dan sejarah pun tertulis tanpa bisa dihapus. Wafatlah seorang kesatria yang mengguncang hati, hingga yang dapat terlihat di detik-detik terakhir hanya sebuah senyuman indah, seakan-akan ia tidak pernah takut akan sebuah kematian. Sementara itu, sang tirani berbangga diri atas kemenangan tersebut karena telah mengeksekusi seseorang yang dianggap paling berbahaya, seseorang yang mereka anggap sebagai benteng paling kokoh, sampai-sampai mereka menjulukinya The Lion of Desert atau singa padang pasir, sebuah nama yang terukir dalam tinta emas sejarah. Beliau rahimahullah bernama Umar Mukhtar. Beliau rahimahullah bernama Umar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhad Al-Manifi. Beliau dilahirkan di sebuah desa Zawiyat, Janzur, bagian timur pesisir Libya, pada tahun 1862 Masehi. Sang ayah wafat tatkala beliau masih kanak-kanak. Namun sang ayah mewasiatkan agar beliau diasuh oleh seorang syekh yang bernama Syekh Hussein Gariani, sekaligus menimba ilmu agama. Selain itu, dalam perjalanannya ke Oasis Al-Jakbub, beliau juga belajar kepada Syekh Al-Mahdi Al-Sanusi, sebuah gerakan reformis Islam yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Ali Sanusi atau dikenal dengan Tarekat Sanusiyah. Di sana, beliau belajar ilmu tafsir, hadis, fiqih, serta ilmu dalam kemiliteran. Kiprahnya mulai terlihat pada tahun 1897 Masehi saat Al-Mahdi Al-Sanusi mengangkatnya sebagai gubernur Zawiyat Al-Qasar, Libya Timur. Beliau pun mampu menjalankan tugasnya dengan adil dan menjadi yang terbaik kala itu, sehingga beliau digelari Sidi Umar, yakni sebuah gelar khusus yang diberikan gerakan Sanusiyah kepada seorang syekh atau cendekiawan besar. Saat Al-Mahdi As-Sanusi wafat, beliau ditunjuk sebagai pengganti. Langkah ini pun disetujui Utsmani melihat berhasilnya beliau dalam kepemimpinan. Selain dikenal sebagai pengajar yang sederhana, beliau rahimahullah juga adalah seorang pejuang tangguh yang berjuang keras untuk menggempur para tirani penjajah seperti Inggris yang ditempatkan di perbatasan Mesir dengan Libya. Di Sudan Selatan, beliau rahimahullah juga menggempur penjajah Perancis yang mencoba menduduki wilayah itu pada tahun 1900. Namun perjuangannya yang paling dikenal dalam sejarah adalah perjuangannya dalam menaklukkan penjajah Italia. Sejak abad ke-15 Masehi, Eropa mulai gencar melakukan perluasan-perluasan wilayah. Sebut saja seperti Perancis, Portugis, Spanyol, dan lain-lain. Mereka mulai melakukan perjalanan ke berbagai negeri demi sebuah misi yang mereka anggap suci, tak terkecuali negeri kaum muslimin. Namun, berbeda dengan Italia, kerajaan satu ini bisa dibilang terlambat dalam melakukan ekspansinya ke negeri yang ingin mereka jajah. Meskipun demikian, Italia dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka pun mulai melakukan penjajahan, khususnya di wilayah yang bernaung kepada Utsmani, yakni Libya. Bak hidangan yang diperebutkan, begitulah kondisi kaum muslimin kala itu. Bagaimana negara-negara Eropa mulai menjajah negeri mereka. Ditambah lagi Utsmani yang mulai rapuh dan tak berdaya akibat perselisihan internal serta berkurangnya semangat dalam mempertahankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sedikit demi sedikit, negeri Eropa yang mereka naungi mulai dirongrong kaum Eropa. Segala konspirasi yang dimainkan Eropa membuat Khilafah Utsmani kala itu menjadi tak berdaya. Banyak perjanjian-perjanjian yang dibuat, khususnya Inggris, Rusia, dan Perancis yang sangat merugikan. Terlebih lagi kala itu Utsmani terseret arus mematikan pada Perang Dunia I akibat dari liciknya kaum nasionalis. Sedikit gambaran tentang kekuatan yang mulai rapuh ini akan menjadikan kita faham situasi yang sedang dialami. Pada tahun 1902 Masehi, Italia melakukan pembicaraan dengan negara-negara Eropa. Italia mencoba bernegosiasi dengan Inggris dan Perancis yang menguasai Maroko dan Mesir. Italia berjanji tidak akan mengusik kepentingan dua negara tersebut asal tidak menghalanginya dalam menguasai wilayah Tripolitania. Jerman yang kala itu berselisih dengan Perancis mengirimkan kapal perang Panther ke Agadir, Maroko, tepatnya pada tahun 1911 Masehi. Ternyata hal ini membuat Italia kalang kabut. Mereka takut rencana mereka untuk menguasai Tripolitania akan dihambat oleh Jerman. Oleh karena itu mereka pun menggunakan taktik keji, yaitu Italia melayangkan protes dan tuduhan kepada pemerintah Ottoman kalau warga negaranya yang tinggal di Tripolitania diperlakukan secara tidak layak. Sebagai solusi atas masalah tersebut, Italia lantas meminta supaya Utsmani menyerahkan wilayah Tripolitania. Tawaran tersebut jelas ditolak mentah-mentah oleh pihak Utsmani. Namun begitulah awal dari kelicikan mereka demi meraih keinginan. Ketegangan semakin meningkat. Italia menuduh Utsmani mengirimkan persenjataan ke Tripolitania. Namun inilah kunci dari kelicikannya. Italia pun mempunyai alasan untuk mengirimkan militernya untuk menggempur dan menguasai negeri Libya pada 28 September 1911 Masehi. Terjadilah pertempuran yang amat mematikan di wilayah tersebut. Italia terus menggempur kekuatan Utsmani dengan tank, pesawat, serta kapal perang mereka. Italia terus menekan kekuatan Utsmani pada tanggal 27 Februari 1912 Masehi. Pasukan Italia menenggelamkan dua kapal Utsmani di pelabuhan Beirut. Lalu pada tanggal 18 April, kapal-kapal perang Italia menghancurkan meriam pantai Utsmani Dardanelles yang memisahkan benua Asia dan Eropa. Memasuki bulan Mei, giliran Kepulauan Dodekanes di Laut Egea sekarang terletak di antara Yunani dan Turki yang menjadi sasaran pendudukan oleh pasukan Italia. Perang ini terus melebar keluar Tripolitania. Pada akhir bulan September, pasukan Italia dan Utsmani terlibat pertempuran sengit di Janzur, sebelah barat Tripoli. Akibat pertempuran tersebut, kubu Utsmani harus kehilangan lebih dari 1.000 prajuritnya. Dampak dari pertempuran ini membuat Utsmani kewalahan. Terlebih pada Oktober 1912 Masehi, negara-negara Balkan menyatakan perang kepada Utsmani hingga pecahlah Perang Balkan I yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah kekuasaan Utsmani di Eropa hilang. Akibatnya, pada bulan Oktober 1912 Masehi, perwakilan Italia dan Utsmani menandatangani kesepakatan damai di Lausanne, Swiss. Berdasarkan perjanjian damai ini, Utsmani setuju untuk membiarkan Italia menguasai Tripolitania. Namun, Utsmani tetap diperbolehkan menempatkan wakilnya untuk mengurusi hal-hal di bidang keagamaan, sementara Kepulauan Dodekanes tetap berada di bawah kendali Italia, sebelum kemudian diserahkan ke tangan Yunani pada tahun 1947 Masehi. Kekalahan Utsmani atas Italia memang sebuah realitas sejarah yang pahit. Dan tidak hanya itu, pada 1914 Masehi sampai 1918 Masehi, Utsmani harus terperangkap dalam Perang Dunia I yang mengakibatkan kekalahan total. Konspirasi para kelompok nasionalis Turki muda berhasil memojokkan Utsmani, walaupun mereka berhasil dalam mengusir sekutu di wilayah Utsmani. Namun, perlu diketahui, mereka jugalah yang membubarkan Utsmani dari sistem kekhalifahan menjadi republik dengan penunjukan Mustafa Kemal Atatürk sebagai pemimpin pada saat itu.
Italia mulai menampakkan taringnya di Libya. Kegembiraan mereka tergambar akibat kemenangan besar yang mereka dapatkan. Meskipun dari segi materi hingga personil mereka rugi, namun hal itu tak membuat mereka bersedih. Mereka terus meluaskan misi mereka untuk mengeruk harta hingga mengikis akidah umat Islam. Namun mereka lupa bahwa agama ini tidak akan lenyap hingga kiamat tiba. Allah lah sebaik-baik penolong. Di ujung pandangan para penjajah terdapat para singa-singa Allah yang siap menerkam, yang tak pernah gentar dalam bertempur dan tak takut akan kematian. Dan di antara singa-singa Allah terdapat seorang pahlawan yang menjadi ikon sejarah hingga saat ini. Beliaulah yang bernama Umar Mukhtar. Al-wailu lakum wad-dhullu lakum qasaman sanadukku urushakum. Perlawanan sengit para mujahidin Libya terus berkobar meskipun jumlah mereka kalah telak. Kekalahan Utsmani tidak membuat mereka gentar. Perjuangan terus berlanjut sampai para penjajah keluar dari tempat tersebut. Sang Panglima Umar Mukhtar terus membakar jiwa-jiwa pasukannya. Taktik gerilya yang menjadi ciri khas para pejuang ini mampu membuat pasukan Italia kewalahan. Mussolini yang saat itu berhasil berkuasa di Italia tak tahan melihat kekalahan-kekalahan pasukannya di Libya. Bayangkan mereka memiliki tank-tank kuat, kapal hebat, serta serdadu terlatih, harus takluk di hadapan pasukan yang hanya menggunakan kuda dan senapan. Maka Mussolini mengirimkan sang tirani bertangan besi yang dijuluki tukang jagal, yakni Rodolfo Graziani. Pada saat itulah penderitaan kaum muslimin semakin memuncak. Italia tidak segan-segan melibas siapa saja yang dijumpainya, membakar ladang, rumah, serta menangkap orang-orang yang tak terlibat dan dimasukkan ke dalam sel-sel konsentrasi sebagaimana fasis Nazi. Tindakan tanpa belas kasih ini membakar jiwa-jiwa para pejuang Libya, termasuk sang panglima tertinggi saat itu, yakni Umar Mukhtar. Beliau rahimahullah menyiapkan pasukan seadanya untuk menggempur Italia. 400.000 serdadu yang dikirimkan Mussolini belum mampu mematahkan spirit perjuangan pasukan muslimin yang hanya berjumlah ribuan saja. Julukan pun tersemat padanya sebagai singa padang pasir, hingga namanya mendunia. Italia kehabisan akal, mereka pun menempuh jalan damai dengan menyurati Umar Mukhtar, sebagaimana yang dilakukan oleh Fadolini, seorang panglima yang ditugaskan untuk melobi Umar Mukhtar. Ia pun menjanjikan akan mengistimewakan Islam di negeri tersebut. Tidak hanya itu, ia juga menawarkan 50.000 francs kepada Hasan Ridha dan Umar Mukhtar, serta membangun tempat mengajar bagi Umar. Sogokan luar biasa ini pun ditolak mentah-mentah oleh Umar Mukhtar. Akibatnya terjadilah perang besar. Fadolini menyerahkan komando kepada Graziani. Graziani memainkan taktik busuk. Ia menutup sekolah-sekolah serta mengungsikan orang-orang ke hutan tandus. Akibatnya banyak yang mati kelaparan, serta memasang kawat pembatas demi menghindari bantuan dari Arab. Perang paling bersejarah terjadi pada 28 Maret 1927 yang dikenal dengan pertempuran Rahibah. Perang ini terjadi di bulan Ramadan. Kisahnya, pagi itu Umar Mukhtar sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba terdengar sebuah pesawat yang berdatangan. Tidak hanya itu, serdadu-serdadu Italia telah siap dengan persenjataan mereka. Tak hayal kondisi tertekan ini mampu dibalikkan. Pasukan Umar Mukhtar yang berjumlah 100 orang berhasil menghancurkan pasukan Italia dengan taktik hit and run. Kejadian memalukan ini tercatat dalam sejarah sebagai aib yang tak dapat dihapus begitu saja, di mana 300 dari mereka binasa, sedangkan 50 dari pihak mujahidin wafat. Di usianya yang sudah beranjak 70 tahun, membuat pengawal-pengawalnya merasa harus mengawalnya kemanapun ia pergi.
Namun terkadang beliau rahimahullah lupa akan ancaman yang datang. Tepatnya pada Jumat 12 September 1931 Masehi, Umar Mukhtar dan 40 orang penggiringnya keluar untuk melakukan pengintaian. Pasukan Italia ketika itu telah memasang perangkap di dekat desa Salantah, Jabal Akhdar. Ketika ia dan pengikutnya tiba di desa itu, tanpa menyadari adanya jebakan tersebut, tiba-tiba mereka telah dikurung oleh ratusan serdadu Italia. Terjadilah pertempuran sengit. Para pengiringnya bertempur sampai mereka semua mati syahid. Melihat semua pengiringnya telah tewas, Umar Mukhtar yang ketika itu telah berusia 70 tahun tetap bertempur dengan sengitnya. Tiba-tiba kudanya terkena timah panas. Ia pun jatuh terpental dari kudanya. Dengan berjalan bertati-tati, ia menuju ke sebuah pohon untuk sejenak bernafas. Tapi segera ratusan serdadu Italia mengurungnya dan menangkapnya. Umar Mukhtar dengan pengawalan yang sangat ketat kemudian dibawa ke Marfa, sebuah kota pelabuhan. Dari sana kemudian ia dibawa ke Benghazi. Kebetulan Jenderal Graziani ketika itu sedang berada di Roma. Begitu menerima berita tertangkapnya Umar Mukhtar, hari itu juga ia langsung kembali ke Libya dengan menumpang pesawat terbang. Begitu sampai di sana, ia langsung memerintahkan Umar Mukhtar dihadapkan ke mahkamah militer di bawah pimpinan Hakim Ketua Marioni. Umar Mukhtar tampak gagah berani. Tatkala diadili, keputusan segera dijatuhkan. Tak hayal lagi, hukuman gantung dijatuhkan terhadap singa padang pasir itu. Mendengar keputusan itu, Umar Mukhtar berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Mereka mendorongnya kepada kematian. Namun Umar Mukhtar tidak gentar dan sedih. Dia tidak takut dan gentar menghadapi kematian karena ia sendiri telah berusaha lebih dari sekali untuk mendapatkannya di medan kemuliaan dan kesatriaan. Tidak satupun kata yang menunjukkan kelemahan dan keraguan keluar dari mulutnya. Sebagaimana julukannya singa padang pasir. Singa yang mengaum di hadapan musuh dan tak pernah menangis merunduk di hadapan kematian. Italia pun mencoba memprovokasi dengan mengundang ribuan orang untuk menyaksikan hukuman tersebut. Maka pada 16 September 1931 Masehi, orang tua yang dianggap berbahaya bagi penjajah namun pahlawan bagi bangsanya telah siap menghadap Rabb yang maha perkasa dan kuasa dengan tenang dan gagah. Setelah menyelesaikan salat 2 rakaat dan bersyahadat, beliau rahimahullah pun menghadap sang Khalik dengan wajah tersenyum, seakan-akan sudah ada kenikmatan yang menantinya. Senyuman itu tergambar di mata 20.000 orang yang menangis akan kepergiannya. Wallahu a'lam.